misschien wel het maximale haalt. En daar is die 3-0 dus. Hilgers. Jay Itzes bikin bangga Indonesia, dipuji media Italia tanpa celah. El nyengir mendunia, Kevin Dix pertahankan posisi puncak klasmen. Tidak mau pakai pemain keturunan, Indonesia kena ejek media Vietnam sampai bilang begini. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Jay Itzes bikin bangga Indonesia, dipuji media Italia tanpa celah. Bek timnas Indonesia Jay Itzes kembali mencuri perhatian lewat penampilan impresifnya bersama Venezia FC di Serie A Italia. Dalam laga pekan ke-9 melawan Monza pada Minggu 27 Oktober, Jay Itzes tampil penuh sebagai bek tengah kanan dalam formasi 3 bek yang diandalkan pelatih Eusebio Di Francesco. Laga yang berlangsung di U-Power Stadium tersebut berakhir imbang 2-2. Meski 2 kali unggul, Venezia harus puas berbagi poin setelah Monza berhasil menyamakan skor 2 kali. Di tengah kekecewaan atas hasil akhir, penampilan solid Jay Itzes menjadi sorotan positif di Italia. Tampil disiplin di lini belakang, pemain yang kini mengantongi 7 caps dan 1 gol untuk timnas Indonesia itu menerima pujian dari media Italia. Tutto Mercato Web memberikan nilai 6,5, skor tertinggi di antara para bek Venezia yang berlaga. Mereka juga menyoroti kemampuan Jay Itzes yang membatasi pergerakan lawan lebih baik dari Svoboda. Dalam duel individu, dia tidak memberikan celah bagi penyerang Monza, tulis dari Tutto Mercato Web. Itzes bahkan mendapatkan apresiasi khusus untuk aksinya menghadang Danilo di menit-menit terakhir, sebuah momen penting yang membantu Venezia mengamankan hasil imbang. Statistik juga memperlihatkan betapa dominannya Itzes di lapangan. Dia memenangkan 6 duel udara dan mencatatkan 3 tackle sukses, terbanyak di antara para pemain Venezia dalam laga tersebut. Selain perannya di lini belakang, Jay Itzes juga terbukti menjadi kunci dalam membangun serangan dari belakang. Dengan 93 sentuhan bola dan 68 operan akurat, dia adalah salah satu pemain yang paling aktif di atas lapangan. Secara keseluruhan, dia bahkan menjadi pemain Venezia dengan rata-rata operan tertinggi sepanjang di musim ini, yakni 46,3 operan per pertandingan dengan akurasi mencapai 87,3%. Penampilan impresif Jay Itzes menjadi bukti kontribusinya yang semakin vital untuk Venezia. Meskipun masih berada di zona degradasi, hasil imbang ini mengakhiri rentetan 3 kekalahan beruntun dan membawa Venezia naik 1 peringkat ke posisi 19. Coach Nova Arianto merasa malu dengan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia. Nova Arianto secara terbuka merasa malu dengan laga timnas Indonesia U17 saat berjumpa dengan Australia U17. Walau begitu, sang pelatih tetap bersyukur karena Garuda Muda lolos ke Piala Asia U17 2025. Indonesia bertemu dengan Australia pada matchday ketiga grup G kualifikasi Piala Asia U17 pada Minggu 27 Oktober. Laga ini berjalan normal pada babak pertama, namun skor imbang 0-0. Pada babak kedua, tempo permainan menurun. Bahkan pada fase akhir babak kedua, tidak ada upaya yang kuat dari kedua tim untuk meraih kemenangan. Kedua tim cenderung bermain di daerah sendiri. Laga akhirnya berakhir dengan skor imbang 0-0. Baik Indonesia maupun Australia lolos ke putaran final Piala Asia U17 dengan hasil tersebut. Apa yang terjadi pada babak kedua laga Indonesia melawan Australia menjadi sorotan tajam dari warganet. Tidak sedikit yang menyesalkan cara bermain kedua tim yang cenderung bermain dan mempertahankan skor 0-0. Mengenai hasil pertandingan hari ini, ya jujur secara permainan saya sendiri malu ya sebagai pelatih, tetapi sekali lagi ini yang harus kita terima, ucap dari Nova Arianto. Menurut Nova Arianto, pihak timnas Indonesia dapat informasi penting pada jeda antar babak. Ex-pelatih Madiun Putra tersebut diberitahu bahwa hasil imbang bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U17. Ini yang harus kita jalani karena situasinya di setengah pertandingan. Saya mendengar kabar kalau kita seri saja bisa lolos, kata Nova Arianto. Indonesia, kata Nova Arianto, memilih untuk bertahan setelah mendapatkan informasi skenario lolos ke Piala Asia U17. Di sisi lain, menurut Nova Arianto, Australia juga tidak melancarkan serangan yang cukup berarti saat menguasai bola. Akhirnya kita secara taktikal pun sama. Kita coba melakukan defense di area kita sendiri, dan di saat kita bisa merebut bola kita counter attack. Tetapi kita bisa melihat Australia pun sama. Di saat dia punya bola, dia tidak mau untuk menyerang kita. Ini jadi suatu pertandingan yang menurut saya jujur saya tidak terlalu suka. Tetapi apapun itu, jalannya pertandingan hari ini, saya bersyukur kami bisa lolos, ujar dari Nova Arianto. El nyengir mendunia, Kevin Dix pertahankan posisi puncak klasmen.
klub, pemain keturunan timnas Indonesia tampaknya sudah menyadari akan julukan baru pemainnya yang diberikan oleh netizen plus 62. Salah satunya adalah FC20 yang menyadari pemainnya yakni Marcel Gers dijuluki El Nyengir oleh fans timnas Indonesia. Usut punya usut, panggilan ini dinobatkan karena dia kerap tersenyum pada tiap fotonya. Belum lama ini FC20 ikut-ikutan memanggil pemain termahal di Asia Tenggara itu dengan sebutan yang sama. Setelah Marcel Gers menyumbangkan 1 gol saat klub asal Belanda ini membantai Heracles pada Minggu 27 Oktober. Bermain di kandang FC20 menang 5-0, Marcel Gers mencetak gol ketiga pada menit ke-59. Netizen Indonesia pun riang ketika panggilan khas itu sampai ke negeri Belanda. Momen itu terekam dalam postingan dan kolom komentar unggahan Instagram @FC20. Gol dari punggawa timnas Indonesia itu memiliki nilai pasar 173,82 miliar rupiah. Terekam dalam postingan dengan caption 3-0 Marcel Gers El Nyengir, tulis dari FC20. Postingan itu kemudian mendapatkan sorotan puluhan ribu like dan juga ribuan komentar dari netizen Indonesia dalam beberapa jam saja setelah postingan terunggah. Atas gol dari Marcel Gers itu, netizen Indonesia pun menantikan aksi dari El Nyengir di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia saat Indonesia melawan Jepang pada 15 November serta timnas Arab Saudi pada 4 hari setelahnya. Di laga lainnya, FC Copenhagen diimbangi Brøndby dengan skor 0-0 dalam duel lanjutan Superliga musim ini. Kali ini laga berlangsung sengit selama 90 menit. FC Copenhagen bermain sebagai pemuncak klasemen sementara. Jelas mereka lebih diunggulkan, tapi kali ini Brøndby menyuguhkan perjuangan keras selama 90 menit untuk memaksakan hasil imbang. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix turun sebagai starter untuk bek kiri Copenhagen. Kevin Dix bermain penuh selama 90 menit dan ikut berkontribusi aktif dalam membangun serangan. Sayangnya gagal menang. Untungnya hasil imbang tidak begitu buruk bagi FC Copenhagen yang kini memimpin klasemen sementara Liga Denmark dengan 25 poin dari 13 laga. Tidak mau pakai pemain keturunan, Indonesia kena ejek media Vietnam sampai bilang begini, Sohader Viet memang sering cari gara-gara dan selalu menilai apapun yang belum akan dilakukan oleh timnas Indonesia. Padahal daripada terlalu fokus melihat rivalnya, alangkah baiknya media Nguyen tersebut introspeksi diri apakah skuad mereka sudah layak mengikuti turnamen AFF ataupun tidak. Ajang kejuaraan sepak bola di regional Asia Tenggara atau yang biasa dikenal AFF hanya beberapa bulan lagi akan bergulir. Awalnya AFF digelar pada 23 November hingga 21 Desember. Akan tetapi karena ada kendala dan masalah teknis, akhirnya diundur menjadi 8 Desember sampai 5 Januari. Semua tim di wilayah Asia Tenggara sudah bersiap diri, termasuk Vietnam yang sesumbar ingin mengalahkan timnas Indonesia, sebab skuad Garuda masih belum memiliki target pasti. Tidak ketinggalan media lokal Nguyen yang berkata bahwa skuad Garuda bakal kalah di turnamen AFF. Jika tidak memiliki target, apalagi jika tidak ada pemain keturunan, tentu bisa mudah dikalahkan. Entah apa yang membuat Vietnam merasa superior dengan melihat Indonesia yang belum memiliki target, karena saat ini skuad Merah Putih sedang fokus ke satu hal yang lebih penting, yaitu turnamen ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang nanti di bulan November bakal melawan Jepang dan Arab Saudi. Wajar bila fokus tim Merah Putih terbagi menjadi dua, dan salah satunya harus dikorbankan terlebih dahulu sementara. Bukan berarti di turnamen AFF, skuad Garuda tidak memiliki target yang harus dicapai. Indonesia tidak berani memberi target berupa juara di turnamen Piala AFF 2024. PSSI belum memasang target khusus untuk Sintayong dan timnas Indonesia di Piala AFF. Timnas Indonesia sebenarnya cuma tim lemah tanpa 13 pemain keturunan seperti beberapa pertandingan terakhir yang sudah pernah dilaluinya, tulis dari Sohader Viet. Itulah yang menyebabkan PSSI berhati-hati dalam menyebutkan target timnas Indonesia di turnamen Piala AFF. Tambah dari Sohader Viet.